Saya Ari Susanti, teman belajar kamu. Seringkali kita berhadapan dengan himpunan atau dataset yang jumlah anggotanya sangat besar, sehingga diperlukan pengorganisasian data terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis, supaya proses analisisnya menjadi lebih efisien. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat sebaran frekuensi dari himpunan atau dataset tersebut. Misalnya, kita ingin mengelompokkan data DBH yang kita punya yang ada di sel B2 sampai dengan B21 ini ke dalam kelas interval yang sudah kita tentukan. Misalnya ini adalah kelas interval yang kita punya 16-20, 21 sampai 25 dan seterusnya sampai 36 sampai 40. Nah, kita dapat menggunakan fungsi COUNTIFs. Kita ketik COUNTIFs. Kita klik. Kemudian kita klik fx. Di sini kita isi. Yang pertama, kita isi range data yang akan kita klasifikasikan. Kemudian kriteria yang digunakan apa? Kita lihat di situ. Untuk kelas interval pertama, kita menginginkan data diameter antara 16 sampai 20. Maka kita isi kriteria yang pertama adalah bahwa data tersebut lebih dari atau sama dengan 16. Kemudian yang berikutnya adalah kita isi lagi data range yang sama, kemudian kriterianya adalah kurang dari atau sama dengan 20. Kemudian kita enter. Di sini kita lihat bahwa ada satu data DBH yang nilainya antara 16 sampai 20. Kita dapat mengcopy fungsi tersebut untuk kelas interval yang lain, tetapi jangan lupa sebelum di-copy kita kunci dulu range datanya supaya tidak berubah. Seperti ini dengan menggunakan tanda $. Kemudian kita enter. Kemudian kita copy. Jangan lupa kriterianya kita ganti sesuai dengan kelas interval yang kita inginkan. Dan seterusnya sampai kelas interval yang terakhir. Di sini kita peroleh bahwa data DBH yang kita punya ternyata yang nilainya antara 16 sampai 20 ada satu, yang nilainya antara 21 sampai 25 ada satu juga, yang nilainya antara 26 sampai 30 ada 8, yang nilainya 31 sampai 35 ada 6, yang nilainya 36 sampai 40 ada 4. Kita juga dapat menghitung nilai frekuensi relatif dari masing-masing kelas interval, yaitu dengan membagi masing-masing interval dengan jumlah datanya. Maka kita jumlahkan dulu, datanya ada 20, kemudian kita bisa hitung frekuensi relatifnya dengan membagi seperti ini. Nah, kita juga dapat mengcopy untuk kelas lain dengan menggunakan formula ini, tapi jangan lupa pembaginya kita kunci dulu. Kemudian kita copy seperti ini. Frekuensi kumulatif dapat dihitung dengan menjumlahkan setiap frekuensi dari setiap kelas interval. Untuk kelas interval 1, frekuensi kumulatifnya sama dengan nilai frekuensi dari kelas interval itu sendiri. Untuk frekuensi kumulatif kelas interval kedua merupakan penjumlahan dari nilai frekuensi dari kelas interval pertama ditambah kelas interval kedua. Dan seterusnya kita dapat copy seperti ini sampai kelas terakhir kita mendapatkan frekuensi kumulatif untuk semua kelas interval. Sekarang kita sudah mempunyai tabel frekuensi untuk data DBH yang